F1, dari zaman dahulu hingga sekarang, memang sudah banyak perubahannya. Dari fase jadul yang mobilnya biasa-biasa saja, hingga di fase yang sekarang, mobil kencang penuh teknologi dan inovasi. Di F1, perkembangan inovasi dan teknologi mobilnya memang begitu cepat. Banyak sekali yang berubah seiring bergantinya waktu. Setiap tim memiliki keberagamannya dan keunikannya masing-masing di setiap mobil mereka. Video ini akan menjelaskan tentang HALO, Single Seater Safety Device. Buat kalian yang belum tahu apa itu HALO Device, HALO Device adalah salah satu struktur proteksi untuk keselamatan driver ketika berbalapan di sirkuit. Device ini dipasang 3 titik, 2 titik di atas kepala driver, dan 1 titik di depan kepala driver. Di peristiwa pertama, ada pembalap muda asal Inggris. Namanya Henry John Surtees. Henry Surtees lahir pada 18 Februari 1991. Karirnya di dunia balap memang bisa dibilang cukup baik. Henry Surtees memang terlahir dari keluarga yang passion dengan dunia balap. Ayah dari Henry Surtees adalah John Surtees. Ayahnya adalah juara dunia F1 pada tahun 1964 dan total 7 kali juara dunia di MotoGP. Henry Surtees meninggal di usia 18 tahun setelah insiden di sirkuit Brands Hatch. Pada tanggal 19 Juli 2009 di sirkuit Brands Hatch, Inggris, Surtees mengikuti race seperti biasa di Formula 2 Championship. Mobil dia bernomor 7. Di race pertama sebelumnya, ia finish podium di posisi ketiga. Ada driver-driver ternama di championship ini, yang mungkin kalian kenal pada saat ini. Ada Mirko Bortolotti, Milos Pavlovic, sampai Jolyon Palmer, pembalap Formula One tahun 2014 sampai 2017. Pada race kedua inilah insiden itu terjadi, pada lap ke-9 menuju ke-10. Sebelum insiden itu terjadi, Henry Surtees berada di posisi ke-20. Dimulai ketika mobil bernomor 11 yang dikendarai oleh Jack Clark hilang kendali keluar trek dan menabrak pembatas. Henry Surtees, anak dari juara dunia John Surtees, terkena hantaman ban yang terlepas dari mobil crash di depannya. Ban dari mobil Jack Clark terpental kembali ke trek dan mengenai kepala Henry Surtees, membuat visor helmnya terbuka. Di detik itulah Henry Surtees tidak sadarkan diri. Kondisi mesinnya menyala dan kakinya masih menekan pedal gas, hingga ia akhirnya berhenti di pinggir trek. Balapan pun dihentikan untuk sementara. Henry Surtees diterbangkan ke Rumah Sakit Royal London Hospital. Di tikungan inilah tempat mobil Henry Surtees berhenti. Sayangnya Henry Surtees meninggal karena mati otak. Ia meninggal ketika sedang mengejar cita-citanya. Di peristiwa kedua ada Felipe Massa, pria asal Brazil kelahiran 25 April 1981. Karir dia di F1 memang sangat baik. Ia memenangkan 11 balapan dan 41 podium di karir F1-nya. Insiden yang menimpa Felipe Massa di Hungari pada tanggal 25 Juli akan menjadi memori yang tidak menyenangkan di season F1 2009. 6 hari setelah insiden Henry Surtees, insiden Felipe Massa terjadi pada tanggal 25 Juli 2009.
Insiden itu terjadi pada saat sesi kualifikasi kedua di sirkuit Hungaroring di Hungaria. Kejadian itu cukup mencengangkan. Felipe mengalami luka parah di kepalanya, membuatnya harus dioperasi dan koma selama 48 jam. Kejadian dimulai ketika Brown GP Rubens Barrichello memulai kualifikasi. Di radio, Barrichello mengatakan bahwa ada sesuatu yang rusak di mobilnya. Oh, something is broken on my car. Hey, firm. Stay on the back. You're all clear behind. You're all clear behind. Just have to bring it in. It looks like something on the rear heave has collapsed. Yeah, I don't know what to say. It looks like the rear roll bar, I think. Ternyata hal yang dimaksud rusak adalah suspensi belakang yang copot dari mobil dia. Suspensi itu copot dan terpental ke tengah trek. Hanya selang beberapa detik di belakang Rubens Barrichello, ada mobil Ferrari yang dikendarai oleh Felipe Massa. Di detik inilah kepala Felipe Massa terkena hantaman suspensi dari Rubens Barrichello yang copot. Sama halnya seperti Henry Surtees, Felipe Massa tidak sadarkan diri dan menabrak pembatas trek. Dengan mesin mobilnya yang masih menyala dan posisi kakinya yang masih menginjak pedal gas. Tim Ferrari di pitwall berusaha memastikan bahwa Felipe baik-baik saja. Namun, sepertinya tidak ada jawaban balik dari Felipe. Felipe Massa langsung dikeluarkan dari mobilnya dan dibawa ke rumah sakit. Statement dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa kondisi Felipe Massa dalam kondisi serius, namun stabil. Felipe Massa sangat beruntung masih bisa hidup dan melewati fase itu. Dia kembali pulih dan bisa kembali balapan di season 2010. Di peristiwa ketiga terakhir, ada insiden Jules Bianchi di sirkuit Suzuka, Jepang pada tahun 2014. Jules lahir di Nice, Prancis pada tanggal 3 Agustus 1989. Karir dia di dunia balap bukan biasa-biasa saja. Dia adalah driver pertama di Ferrari Driver Academy. Talent yang dia miliki juga sudah jelas, dan pasti bakal jadi pembalap Ferrari suatu saat nanti. Bahkan, pembalap papan atas seperti Felipe Massa mengatakan bahwa Jules adalah pembalap karting terbaik yang dia pernah lihat. Race di Suzuka pada saat itu dalam kondisi cuaca hujan deras. Visibilitasnya juga sangat buruk dan trek yang licin. Insiden itu bermula ketika Adrian Sutil dari tim Sauber. Ia kehilangan kendali dan crash di tikungan ketujuh yang biasa dikenal sebagai tikungan Dunlop. Traktor dikerahkan untuk memindahkan mobil Adrian Sutil itu keluar dari trek. Di saat itu Jules sudah mendekat di lokasi kejadian. Naasnya ketika akan lewat, Jules kehilangan kendali dan keluar trek. Ia menabrak bagian belakang alat berat tersebut, hingga membuat traktor tersebut terpental dan menjatuhkan mobil Adrian Sutil yang sedang dipindahkan. Jules dikabarkan tidak sadarkan diri setelah tidak menjawab radio dari tim dan Marshall. Jules dibawa ke rumah sakit di kota Yokkaichi, 15 km dari sirkuit Suzuka. Adrian Sutil yang masih di lokasi tidak bisa berbuat apa-apa, melihat Marshall dan tim medis mengelilingi mobil Jules Bianchi.
Karena crash tersebut, Jules Bianchi mengalami luka parah di kepalanya. Kondisinya kritis dan mendapatkan penanganan yang intensif. Jules Bianchi mengembuskan nafas terakhir pada tanggal 17 Juli 2015 setelah beberapa kali operasi dan 9 bulan lamanya koma akibat kecelakaan tersebut. Charles Leclerc lah yang melanjutkan kisah Jules Bianchi di Ferrari, mengingat mereka berdua dan keluarganya begitu dekat satu sama lain. Jules juga banyak membantu Leclerc di masa-masa awalnya. Daniel Ricciardo juga bilang kalau Bianchi akan mendapatkan hasil yang sama dengan Leclerc di Ferrari. Charles Leclerc itu andaikan versi delay-nya Jules Bianchi. Dan memang gue pribadi setuju keberadaan Halo di single seater. Keberadaan Halo dari awal emang udah kontroversial. Banyak yang gak suka sama desainnya dan komplain kalau mengganggu visibilitas. Tapi semenjak mobil ground effect di season 2022, desainnya udah jadi nyaru sama mobil. Beda dengan mobil-mobil di tahun sebelumnya. Padahal visibilitas Halo sama halnya seperti lu naruh tangan di depan muka lu. Kalau lu lihat tangannya ya depannya gak kelihatan. Sebaliknya, kalau lu fokus ke depan, tangannya pasti nyaru sama penglihatan lu. Dan memang sudah banyak buktinya kalau Halo Bar itu sudah menyelamatkan banyak nyawa. Dan 3 tragedi sebelumnya memang sangat disayangkan bisa terjadi. Ya tentunya itu udah resiko balapan dan juga takdir mereka.